Ekonomi politik baru. Ekonomi politik baru yaitu menerapkan metodologi ekonomi atau ekonomi mikro dalam proses-proses politik. Latar belakang lahirnya ekonomi politik baru. Proses-proses ekonomi dan proses-proses politik tidak bisa dipisahkan. Tak peduli bentuk negaranya, sepanjang dua pihak melihat keuntungan dari pertukaran, maka pasar akan terbentuk. Di sisi lain, negara menetapkan konteks di mana pasar beroperasi dan setiap saat siap untuk menginterupsi pasar. Kenyataannya, pasar diatur oleh institusi-institusi negara dengan paksa. Beberapa pakar ekonomi politik baru berupaya mensinergikan ilmu ekonomi dan ilmu politik. Mereka yang dianggap paling berjasa merujukkan kembali ilmu ekonomi dan ilmu politik antara lain Kenneth Arrow, Mancur Olson, William Ricker, James Buchanan, dan Gordon Tullock. Pendekatan ekonomi politik baru mengandung beberapa kelemahan. Berkat metodologinya yang lebih canggih, maka pendekatan ini telah memunculkan aliran baru dalam ekonomi politik. Ekonomi politik baru berusaha menjembatani antara ilmu ekonomi yang canggih dalam menelaah fenomena-fenomena ekonomi dari perspektif mekanisme pasar dengan fenomena-fenomena dan kelembagaan non-pasar pada bidang-bidang politik. Secara umum, ekonomi politik baru lebih fokus pada masalah-masalah agregasi preferensi individu, maksimasi fungsi kesejahteraan sosial, atau pilihan rasional lain. Pakar-pakar ekonomi politik baru mengklaim telah menawarkan pemahaman tentang politik dan bentuk-bentuk perilaku sosial lainnya. Ekonomi politik baru berusaha memahami realitas politik dan bentuk-bentuk sikap sosial lainnya, tetapi dengan asumsi dasar bahwa aktor intelektual berusaha untuk mencapai kepentingan masing-masing. Dalam ekonomi politik baru, prinsip dasar ekonomi liberal masih diadopsi. Hanya saja, dalam pendekatan ekonomi politik baru, asumsi-asumsi ekonomi bukan diterapkan dalam lembaga pasar, melainkan dalam lembaga non-pasar. Dalam perspektif ekonomi politik baru, sistem politik dianggap sinonim dengan pasar. Sebagaimana dijelaskan oleh William Michel 1968, sistem-sistem politik harus dipandang tidak hanya sebagai mekanisme pilihan untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang berdampak terhadap ekonomi privat, tetapi juga sebagai alat bantu yang ekonomis dalam pengambilan keputusan perihal anggaran atau produksi dan distribusi barang-barang dan jasa publik. Dengan itu, ekonomi politik baru tidak hanya dapat diaplikasikan dalam berbagai keputusan ekonomi, seperti terhadap konsumen dalam membelanjakan uangnya atau terhadap produsen dalam menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk berbagai fenomena sosial politik lainnya, seperti sikap pemilih dalam pemilu, sikap wajib pajak atau sikap petani pemakai air, sikap aktor-aktor politik atau aparat birokrat, dan bahkan juga sikap pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan publik. Upaya yang dilakukan pakar-pakar ekonomi politik baru menggabungkan perangkat ekonomi mikro dengan perilaku individu dalam setting politik telah menciptakan versi baru dalam bidang ekonomi politik, di mana metode yang dipakai adalah metode ekonomi, sedangkan lapangan aktivitas atau arenanya adalah politik. Atas upaya pengembangan yang dilakukan, ada yang mengatakan bahwa ekonomi politik baru layak disebut sebagai titik kulminasi metodologi ekonomi mikro yang dikembangkan pakar-pakar ekonomi neoklasik sebelumnya. Banyak pula pakar politik yang menganggapnya sebagai penjajahan teori-teori ekonomi terhadap ilmu politik. Pendekatan yang digunakan dinilai terlalu sederhana, sebab hanya mengaplikasikan bahasa ekonomi ke institusi-institusi dan perilaku politik. Teori pilihan rasional. Secara umum, rasionalitas yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi politik baru, terutama dalam pilihan rasional terkait dengan
konsep-konsep seperti kesukaan atau preferensi, kepercayaan, peluang, dan tindakan. Menurut William H. Ricker dalam Political Science and Rational Choice 1994, model pilihan rasional terdiri atas elemen-elemen berikut. Yang pertama, para aktor dapat meranking tujuan-tujuan, nilai-nilai, selera, dan strategi-strategi mereka. Yang kedua, para aktor dapat memilih alternatif terbaik yang bisa memaksimumkan kepuasan mereka. Kaum klasik menegaskan bahwa manusia rasional adalah yang selalu berusaha memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia, sesuai kendala dan keterbatasan yang dimiliki. Konsep pilihan rasional bisa diaplikasikan pada pemerintah sebagai aktor atau pada pemilihan individu dalam pemilu karena kriteria yang digunakan sama, dan begitu juga kesempatan-kesempatan dianggap bisa dibandingkan. Bagi pakar ekonomi politik baru, yang penting adalah bahwa pilihan rasional bisa dilaksanakan baik oleh pribadi-pribadi atau oleh pemerintah. Adapun bagian dari teori pilihan rasional yang pertama yaitu teori pilihan sosial Arrow, dan yang kedua tanggapan terhadap model pilihan rasional. Teori pilihan publik menurut Samuelson dan Nordhaus 1995, teori pilihan publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Teori pilihan publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Yang menjadi subjek dalam telaah pilihan publik adalah pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan yang semuanya secara tradisional lebih banyak dipelajari oleh pakar-pakar politik. Adapun bagian dari teori pilihan publik yang pertama yaitu politik sebagai arena permainan, yang kedua perbedaan pilihan publik dengan ekonomi murni, yang ketiga implikasi penerapan pilihan publik, dan yang keempat pilihan publik positif atau normatif. Aplikasi pilihan publik. Ada 4 contoh aplikasi pilihan publik positif, yaitu 1. Dari hasil kajian Anthony Dons dalam teori ekonomi demokrasi Dons. Yang kedua, hasil kajian Buchanan dan Tullock dalam kalkulasi politik Buchanan dan Tullock. Yang ketiga, hasil studi Mancur-Olson dalam logika tindakan kolektif Mancur-Olson. Dan yang keempat, studi Popkin dalam teori petani rasional Popkin.